PT Asuransi Tripakarta, sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1978. Perusahaan ini telah menorehkan begitu banyak penghargaan, mulai dari skala regional hingga nasional. Perusahaan ini tersebar dari ujung barat Indonesia Nanggro Aceh Darussalam hingga ke timur di Papua. Hal ini adalah bentuk komitmen Tripa dalam memberikan layanan yang optimal dan mudah dijangkau. Tak hanya itu, Tripa telah memiliki 33 varian produk yang beragam demi memenuhi kebutuhan para tertanggungnya. Lebih dari 0,5 triliun dana yang telah digelontorkan untuk membantu para nasabah yang terkena musibah. Karena Tripa hadir untuk memberikan yang terbaik. Juli 2018, pulau yang dikenal salah satu surga duniawi ini harus merunduk pilu. Gempa berkekuatan lebih dari 6,2 skala Richter menghantam Lombok. Pusat-pusat wisata lumpuh, penerbangan dan penyeberangan berhenti, tak terkecuali hotel yang menjadi tempat menginap para turis mancanegara. Ikut luluh lantah dibuatnya. Nama saya Kadek Swastika, asli saya dari Bali. Saya bekerja di Ombak Group, salah satunya di Hotel Villa Ombak itu. Jabatan saya di sana adalah Financial Controller Group. Kalau pandangan saya sih, untuk kita bisa aman, kita memang harus wajib berasuransi. Cuman kan ya dari beberapa kawan, teman-teman yang lain bilang, wah asuransi itu susah, ribet, berbelit-belit urusannya kan. Ya tetapi ya saya tetap aja harus kita asuransikan bagaimanapun juga kan. Kita supaya memperkecil resiko kita di perusahaan. Ya kalau karena terpengaruh dari diri saya sendiri sih, kayaknya sih kalau dijalanin pasti oke lah kan, karena sudah berbadan hukum, sudah diawasi pemerintah. Menurut saya sih oke-oke saja, tapi karena ada pengaruh itu sempat saya berpikiran jangan-jangan benar ya berbelit-belit nanti kan gitu jadinya. Saat itu sebelum gempa yang menimpa hotel kami di Lombok Utara, kawasan KLU namanya, Kabupaten Lombok Utara. Tempat usaha saya kan di Desa Gilindah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Itu sebelum gempa itu ada gempa duluan di Lombok Timur. Kita semua ke sana, CSR kita salurkan ke Lombok Timur itu. Seminggu setelah itu, tanggal 5 Agustus 2018, ternyata yang tempat atau perusahaan kita sendiri yang terkena gempa. Ya, gempa itu terjadi sekitaran setelah jam 7 malam. Dan itu benar-benar pada saat high season, tamu full. Aduh, semua kita ungsikan lah. Ini meeting point. Ini kita harus bergerak ke atas bukit. Kita mengungsi di sana dulu. Besok paginya baru semua turun. Kalau saya kan di holding, di corporate-nya kan. Di sana ada 2 hotel kita di Gili Trawangan, 1 hotel kita di Gili Air. Yang 2 di Gili Trawangan ini adalah Hotel Ombak Sunset sama Hotel Villa Ombak. Yang di Gili Air itu Ombak Paradise. Untuk Hotel Ombak Sunset, terdampaknya itu 70% hancur bangunan kita. Yang di Villa Ombak sekitar 30%-an. Yang di Gili Air sekitar 40%-an. Lampu mati, listriknya yang tidak berfungsi kan, terus jaringan telepon semuanya tidak bisa digunakan saat gempa itu. Keunggulan asuransi Tripakarta ya penanganannya cepat, profesionalismenya sangat. Artinya Tripakarta benar-benar asuransi yang luar biasa, yang mungkin kedepannya akan menjadi perusahaan asuransi yang sangat-sangat besar. Setelah kita lakukan klaim, ternyata pandangan saya kan salah. Ternyata asuransi Tripakarta benar-benar profesional, sangat cepat menangani kita kan. Dia datangkan staf ahlinya, kita disuruh melengkapi dokumennya. Akhirnya sampai saat ini klaim kita sudah terima. Makanya sangat bagus lah. Saya sarankan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama kan supaya ikut asuransi Tripakarta. Kalau menurut saya sih
resiko itu bisa terjadi kapan saja, bencana bisa terjadi kapan saja ya. Kalau kita mau aman ke depannya, lebih baik kita istilahnya membuat cadangan, membuat planning ke depan bagaimana supaya posisi kita aman ke depannya. Makanya asuransi itu sangat penting. Bila terjadi sesuatu yang sangat-sangat fatal di kita bisa bangkit dengan cepat kalau ada asuransi. Mungkin pelayanannya memang sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika ditingkatkan. Terus yang kayak Pak Presiden Direktur sampaikan, bahwa tolong ingatkan kami jika kami lupa untuk tepat waktu bayar preminya, gitu aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kami ada beberapa yang kelolosan juga yang ngewak Paradise terutama kemarin. Kalau tidak diingatkan kami juga sering lupa kok, karena biasa kan. Apa ya, pertama ya asuransi lah sebenarnya kan, karena dari dulu kita tahu bahwa Tripa itu bergerak di bidang asuransi. Kalau kemudian setelah terjadi bencana ini, yang pertama saya pikirkan adalah ya keamanan. Setelah dengar Tripa kita benar-benar aman, karena klaim kita sudah terima, artinya kedepannya pasti lebih bagus lagi. Bersama Tripa menjadi pasti, menurut saya pasti dibayar klaimnya. Kurang dari 2 bulan, Ibu Pertiwi kembali lagi berduka. Daerah yang terkenal dengan pelaut ulungnya harus luluh lantah dihantam tsunami. Donggala Palu porak-poranda. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter ini melumat gedung perkantoran, sekolah, kantor pemerintah, tak terkecuali hotel dengan bangunan berstandar internasional. Best Western Koko di antaranya. Saya Ronald Huta Barat, saya dari Best Western Corporate Office untuk Indonesia. Kita yang mengoperate hotel Best Western plus Koko Palu. Saya Corporate Project Manager. Jadi memang kita chain hotel dari Amerika yang mewajibkan semua properti kita di seluruh dunia itu menggunakan asuransi. Jadi kita ada 3 jenis asuransi yang diwajibkan untuk setiap properti miliki. Ada property all risk, ada third party liability, sama business interruption. Jadi memang itu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing properti hotel yang kita operate, termasuk di Best Western plus Koko Palu. Melakukan atau berhubungan dengan asuransi langsung itu cenderung kita punya pemikiran bahwa itu akan ada kesulitan. Makanya selalu kita menggunakan broker. Misalnya masalah yang berkaitan dengan klaim, data-data yang diperlukan, proses untuk melakukan klaimnya, dan lain-lain. Jadi kalau menggunakan broker, mereka yang kita harapkan untuk bisa membantu kita melakukan hal-hal yang tadi itu. Jadi Palu itu memang kan bencana nasional, yaitu ada gempa di Palu yang memang hampir semua bangunan-bangunan besar di sana ada masalah ketika ada gempa itu. Jadi kita juga pada waktu mendengar kabar itu ya kita udah tahu pasti ini ada kerusakan yang cukup besar lah untuk masalah itu. Yang pertama kita cek juga bahwa asuransinya sampai di mana dan proses yang sudah dilakukan seperti apa gitu. Memang waktu pertama kali melihat secara fisik itu kita berpendapat bahwa itu bangunan rusaknya cukup parah. Makanya waktu kita komunikasi dengan pihak asuransi juga kita minta supaya itu kita audit secara teknis dulu gitu ya. Dan memang disarankan juga oleh Tripa begitu. Makanya kita waktu itu ambil beberapa auditor teknis, salah satunya dari Lab Beton UI dan dari independen yang lain untuk melihat. Ternyata di Best Western plus Koko Palu itu
lebih baik dibanding dengan teman-teman hotel yang lain gitu. Jadi untuk struktur bangunan itu sama sekali tidak ada kerusakan. Yang ada kerusakan itu yang kaitan dengan pekerjaan finishing sama pekerjaan mechanical electrical. Jadi untuk strukturnya sendiri dari mulai fondasi sampai struktur betonnya itu di lantai atas, di top floor, di lantai 10 itu nggak ada masalah. Hasil dari audit. Jadi setelah kita lakukan audit teknis mengenai kondisi bangunan pada saat setelah pasca gempa itu dilakukan pemeriksaan detail dari mulai fondasi, struktur, sampai yang interior. Itu setelah ada laporan resminya itu menghubungi Tripa, diminta untuk disusun satu proposal berupa rencana anggaran biaya terhadap hal-hal yang sudah dinyatakan rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dan saran dari Tripa juga waktu itu bahwa disusun dengan detail sebelum bisa dilakukan pengecekan atau appraisal dengan adjuster ya. Jadi setelah kita susun detail baru kita sampaikan ke pihak Tripa untuk bisa proses klaimnya berjalan. Yang saya rasakan sih memang jadinya baru kelihatan bahwa sebetulnya tidak serumit yang dibayangkan, asal prosedur yang sudah memang menjadi standar itu diikuti. Jadi sebetulnya nggak serumit yang dibayangkan untuk proses ini. Selama prosedur yang memang sudah menjadi syarat, SOP-nya dipenuhi, diikuti, itu ternyata nggak banyak masalah yang rumit. Dalam kesempatan ini saya juga mau sampaikan terima kasih kepada Tripa yang sudah mensupport dari mulai awal kita melakukan proses audit sampai dengan kita melakukan proses pelaporan klaim dengan melampirkan data-data sesuai dengan SOP yang ada, dan ternyata support yang diberikan oleh Tripa itu sangat baik sehingga proses yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Ya memang itu sebagai cover ya, karena kan yang namanya bencana, yang namanya musibah itu kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah prediksi, dan itu juga selalu terjadi begitu tiba-tiba gitu ya. Jadi memang untuk mengamankan bisnis, untuk mengamankan properti dan aset, yaitu asuransi adalah salah satu jalan keluar yang memang harus dimiliki. Untuk khusus klaim yang diminta oleh PT Koko Citra Celebes untuk Hotel Best Western Plus Koko Palu, itu kami rasakan sangat baik dan cepat. Mudah-mudahan PT Tripa di kemudian hari bisa semakin baik, minimal mempertahankan performance yang sudah ditunjukkan sampai saat ini dan semakin baik ke depan. Itu aja. Jadi setelah yang kita alami di Palu, sekarang saya kalau dengar kata Tripa, pelayanan yang baik dan cepat. Iya. Artinya kalau di properti, terutama di hotel, menjadi pasti ya supaya jika terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, yang tidak diprediksi sebelumnya, itu kita mempunyai satu cover yang pasti bisa membantu kita, mensupport kita supaya bisnis itu bisa berjalan terus dengan baik. Kedua momentum tersebut wujud komitmen kami dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, sebagaimana ketentuan polis, dan di lain sisi adalah untuk mendukung kegiatan bisnis usaha tertanggung, sehingga tertanggung tetap dapat memiliki kepastian dalam melanjutkan kegiatan usahanya, tanpa perlu khawatir terhadap kerugian yang dialami.